Selamat malam pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Kericuhan dengan pihak keamanan kampus tak terhindarkan saat berupaya menemui rektor. Bersama saya, Mega Latu. Inilah iNews Malam selengkapnya. Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton bentrok dengan pihak keamanan kampus saat berupaya menemui rektor. Diduga pihak kampus melibatkan sejumlah preman untuk menghalau para pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sekepulauan Buton ini dipicu keanggotaan Senat Universitas yang dinilai ilegal. Mahasiswa menilai pembentukan keanggotaan Senat melanggar ketentuan Statuta Universitas tahun 2019. Kedua, mendesak kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara untuk segera merekomendasikan pemberhentian secara tidak hormat kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Buton masa jabatan 2022-2026. Kericuhan mereda setelah aparat kepolisian yang mengawal jalannya unjuk rasa berupaya menenangkan massa. Namun mahasiswa mengancam akan kembali berunjuk rasa jika tuntutan mereka tidak terpenuhi. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, pengendara motor yang merupakan pasangan suami istri terjun ke bantaran kali di Kampung Winong, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Diduga pengendara hilang kendali karena rem tidak berfungsi. CCTV milik warga merekam pengendara motor yang merupakan pasangan suami istri tercemplung ke bantaran kali di Kampung Winong, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Menurut saksi, pasutri ini melaju dengan kecepatan cukup tinggi saat akan pulang ke rumahnya di wilayah Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Naas, kendaraan tidak terkendali saat akan menghindari minibus di depannya, diduga akibat rem tidak berfungsi. Warga kemudian langsung menolong pasutri ini dari dalam kali. Aduh, kencengan Sama istrinya? sama istri ya. Tapi nggak kenapa-napa? Enggak sih, Nggak ada korban ya? enggak ada. Tapi sempat ditolong sama warga ya? Sempat jadi tolong. Sempat minta tolong nggak Pak? Sempat minta tolong. Kita tolong semuanya. Langsung warga datang. Pengendara hanya mengalami luka ringan, sementara motor yang jatuh terperosok ke dalam kali pun dievakuasi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pesawat karavan milik PT Sam Air ditemukan jatuh di hutan belantara Papua Pegunungan. Hingga kini nasib 4 penumpang beserta 2 awak kapal belum diketahui. Pesawat jenis Cessna 208 Karavan milik maskapai Semua Aviasi Air ditemukan hancur di tengah hutan belantara Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Kepulan asap hitam tebal membumbung dari titik lokasi jatuhnya pesawat. Pesawat dengan nomor penerbangan PKSMW rute Bandara Elilim Kepoik ditemukan jatuh setelah hilang kontak 7 menit setelah lepas landas pukul 10.53 waktu Indonesia Timur. Hingga kini nasib 4 orang penumpang beserta Kapten Pilot Hadi Permadi dan Kopilot Levi Murid belum diketahui. Ternyata tidak bisa melakukan evakuasi menggunakan helikopter yang tadi digunakan untuk pencarian. Oleh sebab itu, saat ini kami akan berencana untuk berkoordinasi dengan pihak Lanut Papare untuk melaksanakan evakuasi menggunakan pesawat. Evakuasi pesawat akan dilakukan pada Sabtu 24 Juni 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga negara Indonesia berhasil diselamatkan dari praktek tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Mereka rencananya akan berangkat melalui jalur ilegal di Sebatik menuju wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. Petugas memeriksa seluruh penumpang kapal yang tiba di Pelabuhan Tunontuka, Nunukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka bukanlah pekerja migran yang direkrut dan masuk melalui jalur ilegal menuju Sabah, Malaysia.
Sedikitnya 200 orang telah dipulangkan ke kampung halamannya. Salah seorang korban mengaku direkrut dan akan dibawa ke Malaysia tanpa dokumen paspor dan ijazah. Ia dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji sebesar 3 juta rupiah. Saya diajakin sama mama besar saya, agar gajinya besar, 1.000 ringgit, 3 juta iya. Pembantu rumah kan, karena niatnya ke sana itu mau ongkos adik saya, orang tua saya di sana, susah sekali. Tapi tahu-taunya ke sini, saya emang alhamdulillah banget bisa ketemu Pak polisi mereka di sini. Bisa cegah saya. Saya ingat anak saya di kampung, Kak. Demi Allah, saya terlalu ingat, Kak. Dalam perjalanan memang saya keluar dari pelabuhan Nunukan itu memang saya sudah merasa bahwa Masya Allah banget. Maksudnya petugasnya. Ada Pak petugas katanya bilang, jujur lah, jujur. Iya. Jadi saya jujur aja bilang saya hanya ada KTP, tidak ada paspor ke sana. Sementara 16 orang ditetapkan tersangka karena diduga berperan merekrut calon pekerja dan membawa ke Malaysia melalui jalur ilegal. Kini Satgas TPPO Polri dan Polda Kaltara memburu 5 DPO pelaku TPPO di wilayah Polda Kaltara. Ada yang melakukan perekrutan dari daerah asal, lalu memberikan iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi. Ada juga yang meminjamkan uang kepada para calon pekerja sebagai modal awal untuk bekerja di luar negeri, seperti mengurus dokumen, membeli tiket, dan lain sebagainya. Selanjutnya para pelaku akan memfasilitasi keberangkatan para korban menuju negara tujuan. Sampai di sana mereka tidak dipekerjakan sesuai dengan kesepakatan, sehingga para calon pekerja itu justru menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Akibat perbuatannya, para tersangka terjerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 3 hingga 10 tahun penjara. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya Aceh hingga kini belum berhasil dipadamkan. Minimnya sumber air dan angin kencang membuat petugas gabungan kesulitan padamkan kobaran api. Empat hektar lahan gambut yang terbakar di kawasan Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya Aceh, hingga Jumat siang belum berhasil dipadamkan. Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI Polri, serta relawan setempat terus berjibaku memadamkan titik api yang membakar lahan gambut di kawasan Nagan Raya Aceh sejak 2 hari terakhir. Minimnya sumber air dan angin kencang membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Selain itu, petugas juga terkendala dengan akses jalan menuju ke titik lokasi kebakaran yang tidak bisa dilalui mobil pemadam kebakaran. Kebakaran lahan gambut yang memiliki kedalaman 3 meter ini diduga sengaja dibakar untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Kapolres Nagan Raya AKBP Setiawan Eko Prasetya mengatakan hingga kini kobaran api belum berhasil dipadamkan. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar lahan gambut yang terbakar tidak semakin meluas. Kita akan terus berupaya melakukan pemadaman bersama tim gabungan baik dari TNI, kemudian dari BPBD, dari tingkat kecamatan, desa, termasuk juga dari beberapa perusahaan yang ada di seputaran TKP. Kita dihadapi adalah cuaca yang cukup terik, angin, dan satu hal lagi yaitu keterbatasan air. Untuk peralatan insya Allah ada meskipun mungkin tidak optimal, namun kita akan upayakan terus mendatangkan bantuan untuk peralatan, namun untuk air ini yang memang sangat terkendala di lapangan. Kebakaran lahan gambut yang melanda Kabupaten Nagan Raya Aceh hingga Jumat siang sudah mencapai 18 hektar lebih yang tersebar di 2 titik, yakni di Kecamatan Kuala Pesisir 4 hektar dan Kecamatan Darul Makmur mencapai 14 hektar. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah melaporkan.